Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kembali duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh, yang mana Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kelompok dari manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, itu masjid, ya. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya kecuali akan turun dan mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, akan turun ketenangan dan diliputi oleh rahmat, kemudian dinaungi oleh malaikat, dan mereka disebut-sebut di sisi Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga kita termasuk di antara mereka, amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Nudzah fil Aqidah al-Islamiyah, yaitu sekelumit singkat tentang akidah Islam, ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masih pada awal-awal daripada kitab, tentang pentingnya ajaran Islam, akidah, dan juga relevannya agama Islam di setiap zaman dan setiap waktu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dinul islami mutadamminun li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyanus sabiqah, mutamayyizun 'alaiha bikauniha salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Qala Allah Ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan agama Islam itu mencakup seluruh maslahat, ya, yang dikandung dari umat-umat dan agama-agama sebelumnya. Jadi agama Islam itu apapun daripada kemaslahatan yang diberikan kepada agama sebelumnya, bagi agama Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, maka agama Islam juga mencakup kemaslahatan tersebut. Jadi agama Islam itu adalah intisari dari semua agama, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabarkan tentang ajaran-ajaran umat terdahulu, dan kemudian Allah memberikan syariat kepada ajaran Islam, kepada agama Islam dengan syariat yang pertengahan antara agama-agama sebelumnya. Contoh di dalam syariat Yahudi, mereka itu dilarang untuk sholat ataupun beribadah dengan pakaian yang bekas najis. Jadi kalau misalnya kena najis di sini, maka nggak boleh dipakai dan nggak bisa dicuci, harus dipotong. Jadi misalnya kena najis di sini, kena air kencing di sini, ini kalau Yahudi itu harus dipotong, dikoyak. Karena apa? Karena najis. Adapun Nasrani, maka mereka dibebaskan untuk apa? Untuk beribadah dengan berlumuran najis. Adapun Islam, maka pertengahan daripada keduanya, yaitu apa? Yaitu
Dibolehkannya menggunakan kembali pakaian yang terkena najis asalkan sudah apa? Dibersihkan. Dibersihkan. Dan banyak hal ya yang ada di umat-umat sebelum kita, tapi ya Allah syariatkan kembali di syariat Islam. Baik. Dan agama Islam itu berbeda ya. Kenapa? Karena dia itu sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Relevan, cocok untuk setiap zaman, ya, setiap tempat dan setiap golongan, setiap kaum. Maka ya hanya agama Islam yang diperintahkan untuk diikuti oleh seluruh seluruh manusia maupun jin. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Makanya ya umat-umat sebelum kita, yaitu rasul-rasul dulu diutus kepada kaumnya saja. Sebagaimana ya Nabi SAW itu bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada ya seseorang pun sebelumku. Di antaranya ya Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu ya linnasi kafah." Aku diutus untuk seluruh manusia. Kemudian apa? Adapun Rasul sebelum Nabi SAW maka hanya diutus untuk kaumnya saja. Makanya di antara bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama Nasrani adalah mereka menyebarkan agama Nasrani kepada non Bani Israel. Harusnya yang boleh memeluk nasab segala macam gitu. Tapi hukum asal mereka apa? Khusus untuk kaum mereka. Dan harusnya Nasrani juga demikian. Dan seluruh umat harusnya demikian. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Karena apa? Nabi SAW adalah nabi terakhir, makanya syariatnya harus itu relevan di setiap zaman, tempat dan umat. Karena apa? Karena tidak ada nabi setelahnya. Ya, kalau seandainya dibiarkan manusia tanpa syariat, maka manusia akan kembali seperti binatang, ya seperti binatang. Taib. Kemudian, ya Allah Azza wa Jalla ya berfirman, dan kami turunkan kepadamu kitab ya yang benar, ya sebagai musaddiq, itu membenarkan ya kitab atau ajaran yang ya sebelumnya dan mematenkan ajaran sebelumnya. Dan maksud kata beliau, wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makan, dan maksud dari agama Islam itu relevan di setiap zaman dan tempat dan umat adalah annat tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zaman au makan bal huwa salahuha. Maksudnya adalah bahwasanya ya berpegang teguh kepada ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia setiap zaman, tempat. Bahkan dia adalah perbaikan apa? Umat dan bangsa. Ya. Makanya kalau kita lihat sejarah Eropa dulu, ya, ketika pertama kali muncul gerakan anti agama, gerakan apa? Anti agama. Nah, dulu ya ketika sekitar awal tahun 90-an itu kan sains sedang berkembang, ya kan, di zaman ya Albert Einstein dan sejenisnya, ya, dan kayak misalnya siapa,
pembuat bom atom Hiroshima itu? Hah? Einstein di antara kontributornya, tapi kepala ininya siapa? Oppenheimer. Nah, itu di era-era mereka itu sains sedang berkembang, ya. Namun saat itu seluruh umat Kristiani bahasanya ya harus tunduk kepada gereja yang mengatur seluruhnya, baik dari agama maupun kehidupan. Dan apapun yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan gereja maka harus diperangi dan dimusuhi. Dan kemudian ternyata banyak ilmuwan ya itu bertentangan, yang mereka temukan dari teori-teori bertentangan dengan apa? Dengan gereja. Akhirnya mereka diasingkan, mereka ya dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya ya mereka memiliki yang gerakan ya memisahkan antara agama dengan dunia, dengan kehidupan, Itulah ya kan semenjak saat itu mereka memisahkan antara agama dan kehidupan. Kenapa? Mereka bilang bahwasanya kehidupan tidak relevan dengan agama dan ajaran gereja. Gereja. Namun berbeda dengan apa? Dengan Islam, dengan agama Islam. Ya, dengan agama Islam yang mana ya berlawanan dengan hal itu, orang banyak yang masuk ke dalam Islam karena dinilai apa? Logis. Contoh terkait pertumbuhan janin. Itu Nabi SAW itu telah sampaikan proses proses pertumbuhan janin di zaman Nabi SAW. Belum ada sama sekali alat-alat kedokteran. Coba bisa di googling. Tahun berapa ditemukan USG atau diketahui proses perkembangan janin? Tahun berapa kira-kira? Dapat ya? Dapat. 1950. Para Nabi SAW itu udah sampaikan di abad ke-6 Masehi. Ini abadnya berapa? Abad ke-20. Nabi SAW itu udah sebutkan, ya kan? Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. 40 hari sperma, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, kemudian dia dibuat bentuknya, kemudian ditiupkan ruh dan sebagainya. Dulu nggak ada yang tahu itu. Nah, akhirnya orang-orang memeluk agama Islam. Makanya dulu pernah ada orang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin. Itu tatkala Umar bin Khattab jadi khalifah. Ya, sungguhnya di dalam agama kalian ada sebuah ayat yang kalau seandainya diturunkan kepada kami umat Yahudi, kami akan jadikan dia sebagai hari raya. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Ayat apa itu? Kata orang Yahudi tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya. Aku sempurnakan nikmat dan aku ridho terhadap Islam sebagai agama kalian. Setelah Umar bin Khattab, kami tahu kapan diturunkan, di mana diturunkan. Dan kami diajarkan sampai ada buang hajat. Ada buang hajat tadi, diajarkan masuk kiri dulu, kemudian baca doa, kemudian dan lain sebagainya. Tidak boleh pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Tidak menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ya. Makanya ajaran Islam itu relevan di setiap zaman, setiap tempat dan setiap kaum. Setiap kaum. Maka lihat aja Islam bisa diterima di mana saja. Tanpa perubahan tanpa perubahan. Karena sebagian ajaran memang diterima di sebagian tempat, tapi dengan perubahan-perubahannya.
perubahannya. Baik. Walaysa ma'na dzalika annahu khati'un li kulli zamanin wa makanin ummah kama yuriduhu ba'dun nas. Bukan maksudnya dia itu agama Islam itu tunduk kepada zaman, tempat dan kaum seperti yang diinginkan oleh sebagian orang. Jadi sebagian orang itu maksudnya apa? Agama Islam itu kalau seandainya berubah zaman itu bisa dirubah. Ya dirubah. Kalau jilbab itu kan tradisi orang Arab, Indonesia nggak wajib amat lah jilbab. Dan itu disampaikan ya oleh orang-orang apa mengaku memiliki apa belajar agama dan yang dikatakan sebagai apa sebagai ustadz dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya maksudnya adalah agama Islam itu boleh dirubah sesuai dengan perkembangan apa zaman. Kalau demikian ngerubahnya pakai apa? Pakai dalil, nggak mungkin. Kan dalilnya udah nggak turun lagi. Pakai apa? Pakai akal. Oh ini cocok nih, ya. Menurut kami ini cocok. Menurut kami ini udah nggak cocok karena apa? Di sini nggak perlu cadar, ya karena kan di zaman sana kan banyak pasir, kemudian nanti takut batuk mulai pakai cadar. Oh di sini apa? Nggak perlu, ya kata mereka. Ya itu pakai akal siapa? Akal manusia. Nah akal manusia mana yang jadikan patokan? Akal kita, akal mereka, atau akal siapa? Mereka kata yang Malik. Ya tasyiri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Ya, duhai celakanya, dengan akal siapa Quran dan sunnah mau ditimbang? Mau apa? Mau ditimbang. Ya, makanya sama seperti orang membuat apa? Hal-hal yang baru di dalam agama. Dengan akal siapa? Dengan akal siapa? Nah, wa dinul islami, agama Islam huwa dinul haqqi alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuki an yansurahu wa yadhharahu ala man siwah. Agama Islam adalah agama yang benar yang Allah menjamin barang siapa yang berpegang teguh ya dengan sebenar-benarnya maka apa? Allah akan menolong an yansurahu, Allah menolong dan Allah akan tinggikan dan menangkan di antara agama-agama lain. Ya. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Supaya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Supaya Allah memenangkan di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu apa? Tidak suka. Surat As-Saff ayat 9. Dan juga Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Allah berjanji. Syaratnya dua, beriman ya dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan ya mewarisi bumi ini kepada mereka. Maksudnya apa? Mereka akan menguasai apa? Daerah-daerah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah warisi kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtadha lahum. Dan Allah akan memenangkan agama mereka, agama Islam sebagaimana yang Allah ridhoi. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan kepada mereka setelah ketakutan itu rasa aman. Ya'budunani, mereka itu menyembahku, kata Allah. Syaratnya apa? Mereka beribadah kepada Allah. Wa la yusyriku nabi syai'a, dan tidak menyekutukan kepadaku sama sekali. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang apa? Yang fasik. Makanya sebenarnya kapan umat Islam itu bisa menang, bisa berjaya? Syaratnya cuma dua. Yaitu apa? Beriman, beramal soleh. Maksudnya adalah kata Allah, beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Dan tidak apa? Tidak syirik. Itu aja cuma. Namun kalau seandainya kondisi umat Islam itu sebaliknya, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menyembah Allah, bahkan menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka mereka tidak akan pernah apa? Menang.
Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, yushiku ya antada alaikumul umam kama tada al akalatu fi qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat, golongan-golongan, kelompok-kelompok itu menyerang kalian. Ya, menyerang kalian. Ya. Kemudian dari segala sisi, sebagaimana orang yang ingin makan itu mengelilingi nampan. Jadi ada nampan di tengah, ini seperti kalian kata Nabi SAW. Dan di sekelilingnya ini golongan-golongan lain, agama-agama lain. Ya. Kemudian apa? Mereka terus menyerang. Kemudian para sahabat nanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kita sedikit maka kita dikeroyok, kemudian dipermainkan dan ditipu dan ditindas? Kata Nabi SAW, la bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, bukan karena kalian sedikit. Bahkan kalian saat itu, saat kejadian tersebut, yaitu Islam itu didiskriminasi, kemudian diserang, dilecehkan, ya dihina, ya ditindas. Saat itu kalian kondisi saat itu serang banyak yang ya memeluk agama Islam. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Kenapa? Banyak tapi enggak ada kualitasnya. Banyak apa? Tapi enggak ada kualitasnya. Makanya ketika ya kita ditanya, kapan umat Islam itu bisa menang dari seluruh ya kelompok-kelompok lainnya? Maka jawabannya gampang. Tatkala sholat subuh kayak sholat Jumat. Ya. Kalau seandainya tiang agama saja itu sholat, itu orang lalai, maka gimana caranya Allah mau membantu kita? Padahal syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Amal soleh terbaik adalah sholat, syahadat, sholat itu tiang agama. Bahkan ulama berselisih, yang ninggalin sholat masih muslim enggak? Ulama berselisih. Ya, ulama berselisih. Kalau seandainya sholat aja susah, maka gimana kita mau menang? Maka bagaimana kita mau menang? Nah, kalau ditanya Indonesia gimana kondisinya? Ya, udah merdeka apa belum? Sebagian orang bilang belum merdeka, masih dijajah secara peraturan ekonomi dan sebagainya. Gimana caranya? Apakah kita kuliah perekonomian, kemudian hukum, politikan segala macam. Step 1 yang paling penting adalah beriman, beramal soleh. Karena apa? Allah berjanji. Kalau seandainya ada orang lah. Jadi kita lihat mereka itu soleh sekali, soleh, baik dan jujur. Kemudian janji sama kita, kalau kamu kayak gini, maka maka saya kasih kayak gini. Ya. Anak kita aja percaya sama kita. Yaitu kalau kamu nanti ranking 1, nanti Abi kasih ya hadiah. Anak kita percaya, makanya semangat belajar. Mereka nggak bilang, alah paling Abi bohong. Nggak gitu, mereka percaya. Itu kita yang mana kita tuh banyak sekali kekurangannya. Tapi Allah ya mengatakan dengan diksi di awal ayat, wa'adallahu alladziina aamanu. Allah berjanji kepada beriman dan beramal soleh. Janji Allah berjanji. Janji Allah yang bertakwa, maka Allah akan kasih kemudahan. Akan kasih kemudahan. Akan kasih kemudahan. Dan itu Itu adalah janji Allah. Maka Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah itu mengingkari janji sama sekali. Allah nggak pernah mengingkari janji sama sekali. Taib. Kemudian ya juga Allah Azza wa Jalla berfirman ya dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah firman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini Allah bilang, seandainya, ini janji Allah ayat 96, Al-A'raf 96. Seandainya penduduk sebuah kampung itu beriman dan bertakwa. Syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La pakai tanpa alif ya, la gitu doang. Kalau la tidak, kalau la itu memang pasti. Pasti Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maksudnya apa? Hujan, kemudian rizki dari langit, rizki dari bumi. Walakin kadzabu, masalahnya mereka itu mendustakan ayat Allah. Enggak mau beriman, enggak mau bertakwa. Maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya mereka Allah azab mereka, Allah hukum mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Makanya kalau mau bagus finansial, step pertama adalah apa? Beriman bertakwa. Kalau mau sebuah kampung itu makmur, beriman bertakwa. Beriman bertakwa. Kalau udah nggak beriman bertakwa, bisa jadi memang makmur, tapi itu istidraj. Istidraj adalah apa? Allah berikan sedikit tangguhan waktu yang kemudian Allah azab dengan azab yang pedih. Azab yang pedih. Sebagaimana apa? Kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud ada orang kuat, diberi pengetahuan ini bisa membuat gunung jadi rumah, ya, jadi rumah dan sebagainya. Tapi karena mereka seperti itu, akhirnya Allah timpakan ya azab. Berbeda halnya dengan apa? Berbeda halnya dengan Makkah. Makkah dulu zaman itu nggak ada orang yang tinggal di lembah Makkah, itu nggak ada. Yang pertama kali ke sana siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian meninggalkan istri beliau Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena apa? Karena ya, jadi ketika Nabi Ibrahim nganter ke sana, kemudian diletakkan, bisa bayangkan nggak? Ini ada kita nih, udah Nabi Ibrahim 80 tahun nggak punya anak, kemudian punya anak, ya dari Hajar. Setelah punya anak, ya kan? Itu disuruh kemana? Masih bayi kan? Masih bayi. Disuruh untuk nganter keluarga beliau itu kemana? Ke lembah, ya kan? Yang tidak ada pohon, tidak ada air sama sekali. Setelah diantar itu suruh ditinggal sama Allah. Suruh apa? Ditinggal sama Allah. Baik, suruh apa? Ditinggal sama Allah. Baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu pernah berkata, Allah ceritakan di surat Ibrahim ayat ke-37. Apa kata beliau? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sungguh aku meninggalkan askana itu maksudnya rumah, menjadikan ini rumah. Itu apa? Keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Di sisi ya rumahmu yang terhormat, itu baik apa namanya? Masjidil Haram sekarang, ya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahu ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu condong ke sana, pingin ke sana. Warzuqhum minats tsamarat. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Padahal enggak punya apa-apa, tapi karena bertakwa kepada Allah, setelah ditaruh ya Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail pergi, ya kan? Istri beliau Hajar, ya Siti Hajar itu nanya, engkau mau kemana wahai ya Ibrahim? Nabi Ibrahim diam, terus jalan, ditinggal terus jalan. Kemudian apa? Nanya lagi, ya engkau mau kemana? Engkau tinggalkan kami di sini. Nabi Ibrahim itu nggak noleh sama sekali, nggak bilang iya, nggak bilang, ditinggal aja. Sedih. Tapi apa? Tapi itu adalah perintah Allah, itulah ketakwaan. Kemudian apa? Lanjut jalan. Akhirnya Siti Hajar
itu adalah wanita yang solehah. Kemudian beliau nanya, ya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang perintahkanmu tentang ini? Kemudian Nabi Ibrahim cuma mengangguk dan mengatakan iya. Kemudian setelah itu apa? Siti Hajar bilang apa? Idzan la yudhi'una. Kalau gitu Allah nggak mungkin menelantarkan kita. Nggak mungkin. Udah, kamu pergi, silahkan balik ke Palestina. Kami di sini berdua, seorang wanita dengan bayinya, nggak ada air tandus, nggak ada orang sama sekali. Ya, nggak orang sama sekali, bebatuan segala macam gitu doang. Apa kata Siti Hajar? Ya, idzan la yudhi'una. Kalau gitu ya Allah nggak akan menelantarkan kita. Ya, kemudian apa? Terjadilah itu yang prosesi seperti yang sekarang sa'i, yaitu Siti Hajar tuh bolak-balik cari air. Kemudian apa? Muncul air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian benar sesuai dengan apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Arab dari Yaman, mereka safar, bepergian lewat ke dekat situ. Dekat apa? Dekat situ. Nah, kemudian mereka melihat di arah sana kok ada burung yang muter-muter di atas. Nah, biasanya kalau di padang pasir ada burung muter di atas, berarti di bawah ada air. Makanya burung ngumpul di situ mau minum. Kemudian mereka bilang, kita bertahun-tahun lewat sini, nggak pernah ada air di sana. Kemudian apa? Salah satu dari mereka mengatakan, ya udah kita cek aja. Akhirnya mereka cek, ternyata ada air di sana, ada sumur. Ya, ada sumur. Baik. Kemudian akhirnya, ya kemudian Siti Hajar bilang, ini sumur kami. Dan ya, kalian kami izinkan untuk tinggal di sini. Tapi dengan syarat sumur ini nggak boleh direbut. Akhirnya mereka tinggal di situ. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam nikah dengan ya wanita dari orang Arab. Nabi Ismail alaihissalam anak siapa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya di Palestina. Ya, bukan orang Arab. Tapi Nabi Ismail alaihissalam nikah sama orang Arab, ya, dari Yaman. Akhirnya keturunannya jadi bangsa Arab. Bangsa Arab yang dinamakan Arab Musta'rabah, Arab campuran. Ya, Arab campuran. Awalnya apa? Campuran. Bismillah. Itu kalau seandainya kita nih punya istri gitu, nah insya Allah selesai masalah rumah tangga, selesai insya Allah. Abang mau resign deh. Kenapa? Karena abang rasa ini pekerjaannya melalaikan dari sholat Jumat pun payah, dan kemudian apa? Kayaknya pekerjaan ini kehalalan dipertanyakan. Bang, nanti kita makan apa bang, segala macam. Kalau seandainya istri itu bilang, kalau gitu Allah pasti akan menolong kita, selesai masalahnya. Tapi memang kadang-kadang ya salah satu dari istrinya pengen suaminya resign, suaminya nggak mau karena takut nggak makan habis itu. Atau kebalikannya, suami pengen ya resign, kemudian istri nggak ini. Atau nggak harus resign, misalnya pengen cari kerja yang halal, ya, atau apa hal-hal lain. Kalau seandainya mentalitas rumah tangga itu, kalau itu perintah Allah, oke, jalankan, bismillah. Ya kalau gitu Allah nggak mungkin apa mentelantarkan kita. Ya, menelantarkan apa? Kita. Baik. Sebagaimana kewajiban ya rumah tangga. Kalau seandainya masing-masing tahu bahwa ini adalah perintah Allah, udah selesai. Selesai. Ya kan? Karena apa? Karena biasanya permasalahan rumah tangga yang nggak kunjung selesai karena satu hal, nggak ada yang mengalah, itu aja. Tapi kalau semuanya ya mentalis ada mengalah karena ini apa? Karena itu larangan Allah, ya, bermusuhan antara kaum muslimin segala macam orang beriman, maka selesai. Dan apa tadi? Kata Syekh Utsaimin, dan Allah Azza wa Jalla yang berjanji barang siapa yang berpegang teguh padanya akan Allah tolong, Allah akan menangkan mereka. Dan sebagaimana ayat yang tadi, Allah akan berjanji untuk memberikan kepada mereka rezeki yang apa? Yang cukup. Nah, kemudian kata beliau, wadinul islami,
Agama Islam adalah akidah, wa syariah dan syariat, amalan keseharian. Fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Maka dia itu sempurna dalam akidah dan syariatnya. Makanya beragama itu adalah tentang meyakini keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla yang benar, dan cara beribadah, tata cara beribadah dan cara hidup dengan tuntunan syariat. Ya kan? Mau menjalankan bisnis, udahlah, nggak usah Islam kali, nggak usah syar'i kali. Ya kalau nggak syar'i nggak berkah. Ya nggak syar'i apa? Nggak berkah. Makanya susah. Makanya apa? Susah. Tapi kalau ya syar'i kali, kayak Siti Hajar tuh, Siti Hajar, syar'i kali, nggak secara metode berpikir itu gimana? Anak sama wanita sama anaknya ditinggalkan di lembah, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada orang, segala macam. Secara kita mau makan apa? Mau makan apa? Kalau ditinggalkan dekat laut, oke, nanti bisa mancing lah. Dengan hutan, oke, cari buah lah. Masih ada yang bisa dimakan atau diminum gitu loh. Tapi kalau di tengah padang pasir nggak ada apa-apa. Tapi apa? Syar'i banget. Nanya apa? Ini Allah yang perintahin bukan? Iya, oke. Allah kalau gitu nggak akan melantarkan kita. Selesai. Masalah selesai. Akhirnya apa? Sampai sekarang kita pingin haji umroh. Pingin sampai sekarang. Nabi Ibrahim apa bilang? Semoga hati-hati manusia condong ke sana. Yang udah pernah umroh pun pingin lagi. Ya kan? Yang pernah umroh pun pingin lagi. Kalau bisa setiap bulan. Misalnya setiap bulan bisa umroh, diizinkan ya, dan bisa dari pekerjaan ya, bisa umroh itu. Insya Allah kita pengen umroh setiap bulan lah umroh. Gitu. Tapi apa? Iya, itu karena apa? Karena syar'i banget. Jadi kalau bilang jangan syar'i banget, kebalik, harus syar'i banget. Makanya apa? Makanya Allah apa? Allah tolong. Baik. Kemudian kita bilang yang pertama, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirik. Memerintahkan untuk menyembah Allah semata dan melarang kesyirikan. Itu adalah hal yang badihi, yang udah naluri manusia lah. Jadi ketika Allah semata yang memberikan kita semuanya, ya kita nurutnya sama Allah aja. Ya. Kita pun pingin demikian. Ya, contoh, kita punya karyawan, kita yang gaji, tapi ya karyawan kita kadang masuk kerja di perusahaan kita, kadang di perusahaan kompetitor kita. Kira-kira kita gaji enggak? Ya enggak lah, kita pecat lah. Jadi bos saya 15 hari di perusahaan ya, kemudian 15 hari di ya perusahaan kompetitor misalnya, saingan. Insya Allah dia ngomong kayak gitu, keluar langsung dicoret. Ya, kenapa? Kita yang gaji. Atau nggak pernah beribadah sama Allah, tapi mintanya sama Allah. Nggak pernah masuk kerja tapi minta gaji di akhir bulan. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Masa kita berperilaku sama manusia pinginnya untuk apa? Dihargain. Bahkan telat aja dipotong tuh gaji. Ternyata dipotong gaji. Tapi kita apa? Kadang-kadang melalai sama perintah Allah dan larangan Allah. Tapi pingin apa? Pingin kehidupan dicukupi terus sama Allah. Tapi apa? Ibadah nggak cukup gitu. Kadang lalai ini, kadang bermaksiat, kadang ini segala macam. Tapi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita nggak sempurna. Tapi kita ketika habis ninggalin perintah, ngerjain larangan, ya bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzib. Ini diantara contoh-contoh ya, bahwasanya tentang syariat Islam, yaitu memerintahkan untuk jujur dan melarang kedustaan. Makanya di antara sebab perpecahan apapun itu, mau rumah tangga, mau bisnis, mau apapun itu, mau hubungan apapun itu, adalah ketika masuk di dalamnya kedustaan, ya, kebohongan. Ya, kita bisa aja, banyak orang itu bisa memaafkan. Tapi kalau udah pengkhianatan dan kedustaan, payah maafinnya. Ya. Bohong, ya, dibohong-bohongin segala macam, payah maafinnya. Ya. Enggak jujur, ketidakjujuran, maka maafin. Makanya rumah tangga sering renggang karena apa? Ketidakjujuran. Ya, kemudian bisnis, ketidakjujuran. Karena Nabi SAW bersabda, ya,
ana syariku asyarika ini, ya, atau ana tsalitsu syarika ini, aku adalah orang pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, berserikat berbisnis segala macam, ya kan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hadis qudsi, Allah berfirman jadinya, ketika mereka itu saling terbuka dan jujur, ya kan, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahin bisnis mereka, jual beli mereka. Fa in kadzaba wa katama, kalau dua-duanya saling berbohong dan saling menutupi kekurangan, misalnya mau jual barang, tutupin ada cacat nih, ditutupin segala macam, enggak jujur, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus, dihilangkan keberkahan. Habis apa? Bisnis hancur lah. Banyak korupsi, ya hancur negara. Banyak kebohongan rumah tangga, pecah rumah tangga. Banyak kebohongan antara rekan bisnis, pecah. Banyak kebohongan antara kawan, pecah. Ya, antara pecah. Baik, wa ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil jur, dan memerintahkan keadilan dan melarang terhadap ya, ketidakadilan, kezaliman. Wal 'adlu huwa al musawatu bainal mutamathilat, yaitu adil adalah menyamakan yang sama, dan wa tafriqu bainal mukhtalifat, membedakan yang beda. Walaisal 'adlu al musawatul mutlaqah, bukan termasuk keadilan itu kesetaraan yang mutlak sebagaimana yang digaungkan oleh sebagian orang, kesetaraan gender lah segala macam. Itu bukan keadilan, bukan keadilan. Nah, dan itu semua hanya omong kosong. Kesetaraan gender omong kosong. Karena ya, kesetaraan gender, kesetaraan usia segala macam itu omong kosong, nggak ada seperti itu. Nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Banyak di perusahaan gaji laki-laki lebih tinggi daripada gaji perempuan. Supaya mereka bilang gaungkan kesetaraan gender segala macam, supaya banyak karyawan dari perempuan. Akhirnya cost jadi berkurang karena gaji ya berkurang. Dan semua manusia itu menerapkan secara fitrah perbedaan yang berbeda dan kesamaan yang sama. Maka nggak bisa disamakan antara suami istri, laki perempuan, kecil besar segala macam. Kita anak kita misalnya ada yang udah lulus SMA, kita izinkan dan kita belikan kereta, ya, ataupun kita izinkan ya naik kereta, atau kita izinkan dia beli HP misalnya. Kemudian anak kita satu lagi kelas 2 SD minta beli kereta juga, minta kesetaraan antar anak. Semua orang tua, apakah ya? Coba tanya sama orang yang menggaung kesetaraan segala macam. Apakah ketika dia punya anak lulus SMA, kemudian dikasih kereta, dikasih sepeda motor, diizinkan naik kereta, itu juga mengizinkan anak kelas 2 SD, anak dia kelas 2 SD untuk naik kereta juga? Ya enggak. Kenapa? Karena fitrah manusia itu membedakan yang beda. Ini beda usia, beda segala macam. Maka Maka kesetaraan bukan kesetaraan mutlak. Ya, bukan kesetaraan mutlak. Tapi kesetaraan adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah Azza wa Jalla. Beda, laki sama perempuan itu beda, ya. Laki sama perempuan beda. Baik, wa ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah, memerintahkan terhadap amanah dan melarang pengkhianatan. Ya'muru bil wafa' wa yanha 'anil ghadr, dan memerintahkan untuk tepat janji dan melarang untuk pengkhianatan juga. Ghadr itu pengkhianatan, tapi pengkhianatan masalah janji, ya, masalah janji. Kalau khianat itu pengkhianatan masalah amanah. Kemudian wa ya'muru bi birril walidain wa yanha 'anil 'uquq, memerintahkan untuk berbakti pada orang tua dan melarang durhaka. Wa ya'muru bisilatil arham, memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi, wa hum al aqarib, maksudnya adalah kerabat. Wa yanha 'anil qati'ah, dan melarang memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi. Ya'muru bi husnil jiwar, memerintahkan untuk berbuat baik pada tetangga dan melarang untuk berbuat buruk pada tetangga. Wa umumul qawli anna al-Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha 'an kulli khuluqin safilin wa ya'muru bi kulli 'amalin salihin wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi'in. Kesimpulannya adalah Islam itu memerintahkan setiap perangai yang baik dan melarang setiap perangai yang buruk.
memerintahkan semua amal soleh dan melarang semua ya amal keburukan. Sebagaimana Allah firman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah merintahkan kepada keadilan, perbuatan baik, kemudian memberi kepada kerabat ya, kemudian dan melarang dari perbuatan yang keji, mungkar dan melampaui batas. Dan ya'idzukum, Allah memberikan pengarahan dan ya peringatan kepada kalian agar kalian itu apa? Ingat. Agar kalian apa? Ingat. Dan intinya adalah setiap perintah ini ganjarannya besar. Tapi setiap ganjaran besar ujiannya berat. Ujiannya berat. Ya, contoh ganjaran untuk berbuat baik kepada tetangga itu besar banget, besar ya, dan mulia. Namun di samping itu ya, berbuat baik kepada tetangga sulit ya, karena ada aja masalah sama tetangga, ada masalah ya sama tetangga, ada tetangga yang rese, ada tetangga yang ini susah segala macam. Baik. Karena apa? Ya, karena memang setiap hal yang mulia, yang besar ganjarannya, maka apa? Ujiannya berat. Ujiannya berat juga. Ujiannya apa? Berat. Contoh, amalan ya, di antara amalan yang paling besar ganjaran adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di samping itu, ikhlas adalah hal yang paling sulit. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu ya pernah mengatakan, atau tabi'in yang lainnya, jahadtu nafsi arba'ina sanah. Ya, aku ya, atau ini afwan, bukan Abu Bakar, itu sahabat yang lain. Afwan, tabi'in yang lain. Itu aku memperjuangkan keikhlasan jiwaku, diriku itu 40 tahun. Ini berjuang satu, ikhlas, baru ikhlas, belum yang lainnya. Belum apa? Yang lainnya. Jadi intinya apa? Setiap hal yang besar ganjarannya, maka apa? Maka sulit juga ngelakuinnya. Sulit apa? Ngelakuinnya. Makanya ya, hal apapun itu, mau rumah tangga sama gitu juga. Ya kan? Makanya kata Nabi sallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha ya wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha." Kalau seandainya wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat sama suami, gak bantah sama suami, qilalaha, maka apa? Dikatakan kepada wanita tersebut apa? Udkhuli al jannata min abwabil jannati haitsu syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun terserah. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu. Masih gampang. Gampang dalam artian gampang sholatnya, ikhlasnya susah. Ya kan? Kita bisa jadi sholat itu, ini berapa ya? Jadi kita banyak mikir apapun itu. Puasa jadi nahan laparnya, nahan hausnya gampang. Tapi nahan untuk apa? Tidak berkata yang baik, yang buruk, untuk bisa ikhlas, bisa banyak berzikir itu susah. Kemudian yang ketiga, ya taat sama suami itu susah. Itu susah. Apa? Susah. Makanya ganjarannya gede, tapi apa? Tapi ujiannya gede, sulit. Ya, wanita yang bisa menjalani 3 hal itu, sholat 5 waktu, puasa, taat sama suami, maka apa? Disuruh milih, mau masuk surga, terserah mau pintu manapun, dari pintu manapun terserah, ya kan? Ya, mau kan pintu surga ada 8, mau pakai yang pintu 1, 2, 3 sampai 8 terserah, mau yang mana terserah. Syaratnya apa? Sholat, puasa, taat sama suami. Tapi susah. Tapi apa? Susah. Bukan berarti susah kita apa? Tidak berusaha. Kita terus berusaha ya, apapun yang Allah Azza wa Jalla kita berusaha. Kalau kita ternyata terjerumus, kita taubat. Terjerumus, taubat lagi. Ya, terakhir perkataan Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullahu taala, seorang khalifah, beliau mengatakan apa? Ayuhan nas, man alamma bidzambin falyatub. Fa in aza falyatub. Wahai manusia, barang siapa terjerumus pada kemaksiatan dan dosa, maka bertaubatlah. Kalau ngulang, tobat lagi. Kalau ngulang, tobat lagi. Kalau ngulang, tobat lagi. Karena sungguhnya manusia adalah ya tempat salah dan lupa.
Akhirul kalam subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.